Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Materi pada hari ini yang akan saya bawakan merupakan luaran atau salah satu capaian dalam penelitian kami. Jadi di sini saya sebagai salah satu anggota penelitian, di mana kami meneliti terkait optimasi penggunaan abu sekam padi sebagai substitusi semen dalam campuran beton terhadap ketahanan air di lingkungan korosif. Mohon maaf Pak, sebentar ya Pak ya. Ini ada masalah di Ya, Bu. bonsai. Izin untuk share screen kembali. Sebentar. Jadi awal mula penelitian ini dilakukan adalah saya melakukan beberapa studi pustaka terkait dengan properties dari abu sekam itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa abu sekam itu berasal dari produk sampingan ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di mana produk sampingan industri ini salah satunya dari agrikultur, di mana kalau yang seperti yang kita ketahui biasanya dulu pernah ada penelitian terkait dengan limbah tebu ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar. Kalau saat ini yang fokus yang kita kembangkan adalah terkait dengan penggunaan dari produk sampingannya agrikultur, yaitu salah satunya adalah sekam padi. Nah, di sini kita mengembangkan dari beberapa literatur yang sudah ada, di mana kalau menurut kita sendiri terkait dengan penggunaan semen Portland saat ini itu sudah banyak dilakukan di beberapa konstruksi besar dan efeknya juga sudah kita rasakan saat ini ya Bapak Ibu ya, di mana dengan adanya penggunaan semen Portland itu produksi karbon dioksida yang cukup besar. Jadi sebagai alternatif kami kembangkan bagaimana kalau misalkan eh, abu sekam ini kita gunakan sebagai bahan alternatif sebagai substitusi semen. Jadi awal mulanya kenapa kami kembangkan di abu sekam ini karena di daerah Klaten sana eh, produk sampingan ini digunakan sebagai resource atau sumber energi, di mana sumber energi ini menghasilkan luaran atau menghasilkan produk berupa abu, baik itu abu terbang ataupun abu yang jatuh. Kalau abu terbang kita kenal dengan nama fly ash, abu yang jatuh adalah bottom ash. Kemudian kita coba, Bapak Ibu, kita coba melalui uji properties material terlebih dahulu. Apakah untuk abu sekam ini layak digunakan untuk inovasi sebagai substitusi parsial terlebih dahulu, baru substitusi seutuhnya sebagai pengganti semen. Jadi di uji properties material yang kami lakukan terkait dengan agregat kasar, agregat halus, semen, air, dan abu sekam padi itu sendiri. Kemudian sebelum kita mulai, di sini kami merencanakan tidak sebagai beton geopolimer, tapi melainkan abu sekam ini kita coba seolah-olah bisa digunakan sebagai campuran beton normal. Di mana sebelumnya kami merancang terlebih dahulu mix design rencana mutunya, yaitu di mutu 25 MPa sesuai SNI 7656 2012. Dari mix design rencana, kami membuat benda uji normal tanpa abu sekam padi sebanyak 9 buah,
3 buah untuk umur 7 hari, 3 buah lagi untuk 14 hari, dan 3 buah untuk 28 hari. Jika trial mix ini kami lakukan sudah benar, maka kami lanjutkan pembuatan benda uji silinder dengan campuran substitusi parsial abu sekam padi ini sebanyak kurang lebih 100 buah. 108 buah. Jadi 108 buah benda uji ini terdiri dari untuk umur 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Yang nantinya kita melakukan perawatan menggunakan air payau sebanyak 28 hari dan menggunakan perawatan menggunakan panas. Nah, panas ini kita menggunakan alat steamer, kemudian beton kita curing, kita masukkan ke dalam alat steamer itu selama kurang lebih 2 sampai 3 jam. Kemudian kita keluarkan dengan suhu maksimum waktu itu adalah 90 derajat. Kemudian kita keluarkan, kita simpan di dalam suhu ruangan. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan uji tekan. Setelah uji tekan, kemudian kita masukkan benda uji tersebut di dalam air laut dan juga air payau. Di mana kalau di air laut, tujuannya kita mau melihat bagaimana beton itu tahan terhadap atau durabilitasnya atau ketahanannya terhadap air laut. Yang kedua adalah ketahanannya terhadap air payau. Kemudian kita melakukan analisa data, kemudian kita akan menarik kesimpulan. Kemudian dari langkah-langkah tersebut, kita bisa melihat bahwa agregat kasar yang kita gunakan adalah agregat kasar dari daerah Suralaya dan agregat halusnya dari daerah Bangka. Kalau dilihat dari hasil kasar, baik itu berat jenis, berat isi, kadar lumpur, daya serap, kausan agregat, modulus halus, ini masih memenuhi syarat. Jadi kalau di berat jenis untuk agregat kasar itu syarat dalam SNI lebih besar sama dengan 2,5, sedangkan hasil berat jenis di agregat kasar kami 2,53 itu statusnya masih oke. Sedangkan berat isi sendiri menurut SNI lebih besar sama dengan 1,4, sedangkan hasil kita adalah 1,44, maka masih memenuhi syarat. Sedangkan kadar lumpur sendiri, syarat minimum yang disyaratkan di SNI kurang dari sama dengan 1, sedangkan hasil kita adalah 0,91, maka masih memenuhi syarat. Kalau kita lihat dari daya serap, agregat yang kita ambil dari Suralaya ini masih memenuhi syarat di 2,61 di daya serapnya dengan standar kurang dari sama dengan 3. Jadi masih memenuhi syarat dan bisa kita gunakan di dalam penelitian ini. Kemudian dari segi kausan agregat, kita menggunakan alat Los Angeles untuk uji abrasi atau kausan agregat sendiri. Standar dalam SNI adalah kurang dari sama dengan 40. Hasil kita adalah 19,89 sehingga masih memenuhi syarat. Kemudian dari modulus halusnya, untuk di SNI sendiri antara 6 sampai dengan 7,1, sedangkan hasil kita adalah 7,81 dan masih memenuhi syarat. Kemudian pengujian agregat halus. Di pengujian agregat halus sendiri, kita memiliki standar di dalam SNI itu adalah untuk berat jenis lebih dari sama dengan 2,5, sedangkan hasil kita adalah 2,52, statusnya masih oke. Kemudian berat isi sendiri lebih dari sama dengan 1,4, hasilnya adalah 1,41, masih oke, sedangkan kadar lumpurnya kurang dari sama dengan 7, hasilnya 3,66, masih oke. Sedangkan daya serap sendiri di dalam SNI adalah 3,0, hasil kita adalah 2,78. Dari hasilnya masih memenuhi syarat. Dan modulus halusnya sendiri adalah 1,5 sampai dengan 3,8, sedangkan hasil yang kita capai adalah 3,15. Jadi dari pengujian agregat halus ataupun kasar masih memenuhi standar syarat SNI. Nah, sebenarnya balik lagi ke tujuan kami adalah yang pertama mengetahui bagaimana sifat mekanik beton dengan campuran abu sekam padi itu sendiri sebagai langkah awal sebagai substitusi parsial semen dengan metode curing normal ataupun curing dengan
menggunakan steam atau panas di beberapa jenis air pada lingkungan agresif. Kemudian bagaimana kita nantinya mengaplikasikan beton abu sekam itu sendiri sebagai substitusi semen sebagai bahan konstruksi beton. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengetahui kadar optimum abu sekam padi pada beton yang nantinya dirawat pada perawatan penguapan panas. Kemudian manfaat penelitian sendiri, nantinya kita bisa tahu nih bagaimana langkah awal dalam pemecahan masalah di lingkungan yang tergolong banyak limbah dari produk sampingan agrikultural, yaitu salah satunya sekam padi, di mana pemanfaatan limbah sekam padi yang bisa kita aplikasikan di pekerjaan konstruksi beton. Jadi nantinya dengan adanya campuran ini kita bisa tahu bahwa campuran ini nantinya bisa menambah durability ketahanan beton itu sendiri di lingkungan agresif seperti air payau, air laut, dan sebagainya di Indonesia itu sendiri. Kemudian yang sebelah kanan adalah hasil pengujian SRF dari abu sekam padi, di mana kalau misalkan kita lihat di sini, nilai silika yang dikandung oleh abu sekam padi cukup tinggi, yaitu di 74,23%. Di mana kalau kita lihat bahwa semakin tinggi nilai silika di dalam suatu elemen, maka bisa memperbaiki sifat karakteristik beton, terutama di kuat tekannya. Jadi kalau misalkan menurut Raharja tahun 2013, di mana hasil penguatan kuat tekan dengan komposisi abu sekam padi, di mana mengandung silika yang tinggi, maka nilai kuat tekan itu akan meningkat atau berbanding lurus dengan hasil kuat tekan yang direncanakan. Jadi artinya penggunaan substitusi abu sekam ini sangat baik di dalam campuran beton itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat nilai kandungan silika oksidanya atau silika aluminnya di sini cukup tinggi di sekitar 86,04%. Nah, kemudian dari kandungan yang tadi, maaf saya akan balik lagi. Jadi menurut Prima, Nurjana, Rangga tahun 2015 juga, jadi sekam padi itu merupakan salah satu sumber silika yang terbesar. Jadi terbukti dari nilai silikanya yang tinggi ini, Bapak Ibu, sehingga berpotensi sebagai bahan pembuat silika gel. Jadi abu sekam padi biasanya mengandung silika antara 87% sampai 97% dari berat kering, itu menurut Wahyudi et al. Tahun 2020 yang menyatakan abu sekam memiliki nilai pozolan tinggi karena mengandung silika antara 92% sampai dengan 95%. Dengan komposisi yang sangat tinggi inilah, maka memungkinkan akan kita jadikan sebagai bahan baku alternatif pembuatan beberapa senyawa yang mengandung silika tinggi, salah satunya sebagai bahan alternatif di dalam pembuatan semen. Oke, kemudian kita sebelum melakukan petekan beton, sebelumnya kita melakukan trial mix terlebih dahulu. Di sini mix design yang kita rencanakan adalah mix design dengan mutu atau kuat tekan beton 25 MPa, di mana kita menggunakan SNI 7656 2012 terkait dengan tata cara pemilihan campuran untuk beton normal, beton berat, dan beton massa. Di sini dari kuat tekan beton ini kita merencanakan nilai slamnya adalah
7 sampai 10 cm dengan ukuran agregat maksimum adalah 25 mili. Sedangkan kebutuhan airnya di dalam 1 meter kubik campuran itu kita membutuhkan 179 liter dengan untuk beton normal sendiri tanpa campuran kita merencanakan kebutuhan semen Portlandnya adalah 293,442 kg di dalam 1 meter kubik dan kebutuhan agregatnya 1907,557 kg per meter kubik. Sedangkan untuk kebutuhan agregat kasar ya, itu kita butuhkan 1403,417 kg dalam meter kubik, kemudian agregat halusnya 504,140 meter kubik. Kemudian kita lakukan trial mix terlebih dahulu sebelum kita melakukan pencampuran persentase abu sekam padi ini. Di dalam trial mix kita dengan rancangan yang tadi kita berhasil mendapatkan mutu 25 MPa dengan di 28 hari rata-rata 25,09 megapascal. Nah, dari bis desain itu kita menggunakan rancangan dasar itu, kemudian kita juga pertimbangkan untuk pemakaian air yang cukup, di mana nantinya menghasilkan selam yang sesuai syarat, yaitu di 7 sampai 10 cm. Jadi selain itu nantinya beton juga kita periksa berat isi dan jumlah yang dihasilkan sesuai dengan SNI 1973 2016 terkait dengan berat isi dan jumlah yang dihasilkan dan kadar udara yang terkandung di dalam SNI 7656 2012. Kemudian kita melakukan dengan campuran abu sekam itu sebanyak substitusinya 0%, 0% itu di beton normal ya. Kemudian 25% terhadap semen, kemudian 30% terhadap semen, 35% dan 40%. Kemudian nantinya kita lakukan dengan perawatan uap panas dengan maksimum 90 derajat. Di sini kita pakai rata-rata 80 derajat yang dilakukan dengan perawatan biasa, artinya kita taruh di di lingkungan atau di tempat yang relatif stabil suhunya, nantinya menghasilkan kuat tekan yang meningkat seiring dengan lamanya perendaman. Nah, kalau kita lihat di sini, setiap benda uji mengalami kenaikan rata-rata. Jadi kalau kita persentasekan untuk beton normal sendiri, kenaikan rata-rata sebesar 31%. Kemudian untuk beton dengan abu sekam 25%, itu kenaikannya sekitar 35%. Kemudian dengan campuran abu sekam sebesar 30%, kenaikannya 33%. Dengan abu sekam 35%, kenaikannya 33%. Dengan abu sekam 40%, kenaikan kuat tekannya sebesar 96%. Nah, ini takaran beton terhadap durabilitas atau terhadap ketahanan terhadap air laut, di mana pada gambar 4 kita bisa lihat benda uji campuran beton sebesar 0%, 25%, 30%, 35%, dan 40% yang dilakukan perawatan uap panas dengan suhu 80 derajat Celcius, di mana kita lanjutkan dengan perawatan biasa, artinya kita taruh di lingkungan yang suhunya stabil selama 28 hari. Kemudian kita uji durabilitasnya selama 7 hari, 14 hari, untuk menghasilkan kuat tekan atau kita cek apakah kuat tekan itu menurun atau tetap stabil. Nah, kalau kita lihat untuk beton normal sendiri, itu kuat tekannya relatif menurunnya tidak drastis, jadi hanya 2%. Kemudian kalau untuk yang kuat dengan campuran 25%, itu dia menurun sekitar 34%. Untuk yang campuran 30%, dia menurun sebesar 14%. Untuk campuran 35%, dia menurun sebesar 24%. Dan kalau misalkan campuran 40, dia menurun sebesar 18%. Di sini terlihat dengan penambahan abu sekam yang semakin tinggi, maka penurunan kuat tekan beton yang terjadi akan semakin
kecil seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana kuat tekan beton terhadap ketahanan air payau itu sendiri. Nah, terhadap ketahanan air payau, kita juga menggunakan sampel yang sama yaitu 0%, 25%, 30%, 35%, dan 40%. Kemudian kita lakukan dengan uap panas sebesar 80 derajat Celcius. Kemudian kita uji durabilitasnya selama 7 hari, 14 hari, yang nantinya menghasilkan kuat tekan yang meningkat seiring dengan lamanya perendaman. Kemudian kita lihat setiap benda uji nantinya akan melakukan terjadi peningkatan kuat tekan saat direndam 14 hari. Kemudian jika kita bandingkan selama 7 hari yaitu 0% sebesar 5%, kemudian dengan campuran abu sekam sebesar 21%, dengan campuran abu sekam 30% sebesar 26%, dan campuran abu sekam 35% sebesar 10%, dan campuran abu sekam 40% sebesar 49%. Di sini juga kalau dilihat dari ketahanan terhadap air laut, di air payau pun untuk penurunannya makin sedikit penurunan di campuran abu sekam yaitu sebesar 40%. Nah, ini kita juga bandingkan antara kuat tekan umur 28 hari yang tidak kita uji durabilitas dengan kuat tekan beton umur 28 hari yang kita uji durabilitasnya di air laut dan air payau selama 14 hari. Tadi kita lihat di gambar 6, pada pengujian campuran abu sekam 25%, kita uji durabilitasnya di air tawar, itu mencapai kuat tekan rencana. Jadi kalau menurut kami, hal ini karena waktu perawatan yang cukup lama dan perawatan uap panas sehingga meningkatkan kuat tekan beton. Sehingga peningkatan kuat tekan beton bisa terjadi karena adanya penguapan uap panas dan kuat tekan beton akan lebih cepat dengan penguapan air panas karena hidrasi dari karena kita kan masih menggunakan semen dan juga abu sekam, yang dimana abu sekam tadi kita tahu silikanya lebih tinggi sehingga hidrasinya yang cepat dan tidak beraturan bisa kita cegah. Nah, untuk pengujian tanpa abu sekam atau AS0 itu mencapai kuat tekan rencana dengan kuat tekan tertinggi yaitu di AS0 dengan uji durabilitas menggunakan air tawar sebesar 27,2 MPa. Beberapa kesimpulan yang kita bisa peroleh bahwa yang pertama, beton itu memperoleh kuat tekan optimum pada persentase abu sekam padi sebanyak 25% yang tadi kita uji durabilitasnya di lingkungan air tawar selama 14 hari. Jadi setelah proses beton normal yang dibarengi nantinya dengan perawatan uap panas. Kemudian yang kedua, beton yang menggunakan uap panas serta direndam air tawar selama 7 hari, 14 hari, 28 hari mengalami kenaikan kuat tekan pada setiap benda uji, sedangkan beton yang dirawat menggunakan uap panas nantinya akan diuji durabilitas betonnya. Kemudian kita bisa menyimpulkan sementara bahwa adanya garam yang ada di air laut itu tentunya bersifat agresif dan memiliki pengaruh tertentu dalam material penyusun beton yang lain sehingga nantinya menyebabkan beton itu mengalami korosi atau keropos. Jadi pada benda uji di mana tanpa abu sekam sama sekali atau AS0 yang diuji di durabilitas air laut 7 hari dan 14 hari, kuat tekan benda uji itu mencapai pada kuat tekan beton yang direncanakan, tapi dari penurunan totalnya justru lebih tinggi daripada penurunan kuat tekan beton yang dicampur dengan abu sekam. Jadi dari penelitian ini bisa kita sarankan untuk penelitian ke depannya bahwa perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait menggunakan campuran beton optimum. Jadi di sini kita menyarankan menggunakan campuran menggunakan beton geopolimer atau beton tanpa semen sama sekali, di mana abu sekamnya nanti kita saring terlebih dahulu, kemudian kita rawat selama 28 hari dan menggunakan uap panas. Kemudian untuk uji selanjutnya,
untuk pembuatan beton dengan campuran abu sekam itu menggunakan apa faktor air yang perlu diperhatikan lagi. Kalau misalkan menggunakan beton geopolimer, artinya harus dibuat di dalam kondisi yang benar-benar tidak panas sehingga beton itu tidak eh, cepat setting atau tidak cepat mengeras dan bisa eh, bisa meningkatkan kuat tekan beton itu sendiri. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari saya kembalikan kepada moderator.